Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Mereka yang Mengabaikan. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter keempat yang berjudul 6 prinsip kesetiaan. Dan aku akan membahas dari salah satu poin, yaitu adalah hanya orang setia yang menangkap urapan. Kita sebagai orang Kristen harus tahu bahwa untuk kita menangkap urapan, kita butuh punya satu ingredient, yaitu adalah setia. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika kita setia, kita akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Upah yang Tuhan akan sediakan buat hidup setiap kita. Hamba-hambanya yang baik dan setia di dalam hidup setiap kita gitu. Nah, di poin ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu kisah tentang bujang Elia. Mungkin kita secara nggak langsung taunya Elia itu punya bujang, yaitu adalah Elisa. Tapi ternyata dari buku ini, dari chapter ini, dan dari firman Tuhan kita belajar bahwa ternyata Elia itu punya satu bujang. Yang pertama sebelum Elisa, itu adalah bujang yang hari itu menemani Elia ketika hari itu Elia sedang berdoa untuk melihat, untuk yang namanya turunnya hujan hari itu di dalam firman Tuhan. Lalu hari itu bujang pertama ini ternyata melihat begitu banyak mukjizat yang hari itu Elia kerjakan bersama Tuhan. Ya salah satunya itu ketika Elia hari itu berdoa untuk yang namanya turunnya hujan. Tapi bukan hanya mukjizat saat itu, tapi dia juga, bujang yang pertama ini juga melihat ketika Elia itu berdoa untuk turunnya api dari surga. Lalu ketika Elia menantang nabi-nabi palsu Ahab gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pelajari bujang yang kedua, Elisa, hari itu yang belum terpilih, memang gak melihat semua mukjizat itu secara langsung. Tapi bujang yang pertama lah yang melihat itu secara langsung. Tapi aku pelajari bahwa dari poin ini, ternyata melihat secara langsung gak membuat kita, atau ada di dalam momen itu, gak membuat kita menjadi directly atau secara langsung menjadi orang yang menerima urapan dari hambanya. Ternyata memang butuh kesetiaan buat setiap kita untuk bisa mendapatkan urapan yang dari hamba Tuhan gitu. Nah, kita pelajari bahwa hari itu kita juga tahu bahwa kisah Elia hari itu ketika berurusan dengan Izebel karena pelayanannya yang kuat melawan nabi-nabi palsu. Hari itu Elia menjadi sangat ketakutan dan akhirnya Elia memutuskan untuk melarikan diri karena dia takut kehilangan nyawanya. Tapi ternyata yang melarikan diri at that time bukan hanya Elia, tapi juga bujangnya. Bujangnya berhenti untuk menjadi setia. Bujang yang pertama berhenti untuk mengikuti Elia ketika saat itu. Ketika momen Elia ketakutan karena Izebel. Kita pelajari bahwa singkat cerita akhirnya hari itu bujangnya ended seperti itu. Tanpa diketahui namanya, bahkan di Alkitab pun tidak ditulis siapa nama bujang yang pertama. Selesai di sana, bujang pertama memilih untuk berhenti untuk mempertahankan pelayanannya. Dia berhenti dan akhirnya dia tidak menyelesaikan menjadi hamba yang setia gitu. Shortcut story, hari itu Elia mencari bujang, yaitu terpilihlah Elisa. Kita harus pelajari kenapa sih banyak orang yang tidak bisa tetap setia sampai garis akhir, padahal kita tahu secara garis besar gitu ya, bahwa ketika kita setia, kita akan menerima segala sesuatu yang Tuhan akan sediakan di dalam hidup kita. Yang aku pelajari adalah kita itu, karena kita untuk menerima yang namanya Tuhan, menerima apa yang Tuhan sediakan di dalam panggilan kita di dalam Tuhan yang besar, butuh yang namanya urapan. Dan untuk mendapatkan urapan, kita tuh butuh untuk yang namanya tetap tinggal sampai garis akhir untuk menerima urapan itu, yaitu adalah setia. Kita butuh setia untuk mendapatkan urapan itu, dan kita butuh menjadi setia, mendapatkan urapan untuk mendapat apa yang Tuhan mau beri di dalam hidup setiap kita. Banyak berkat itu gak mungkin munculnya di awal. Sama ketika kita sedang ikut perlombaan. Apakah kita mendapatkan medali, hadiah, reward itu di awal? Enggak, teman-teman. Kita akan mendapatkan hadiah, medali ketika kita menyelesaikan pertandingan kita. Ketika kita setia menyelesaikan pertandingan kita. Itu yang harus kita pelajari. Nah, sama ketika kita di dalam Tuhan, untuk kita mendapatkan urapan, untuk kita mendapatkan upah yang dari Tuhan, kita butuh untuk yang namanya ditemukan menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia di hadapan Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa Elisa hari itu mengikuti Elia selama 20 tahun sebelum dia menerima urapan. Jadi perjalanan Elisa untuk mendapatkan urapan itu bukan setahun 2 tahun, tapi butuh untuk yang namanya 20 tahun.
That's why penting sekali untuk kita tuh belajar dari yang namanya kesalahan pendahulu kita. Kenapa? Karena Elisa menjadi salah satu yang mengikuti ini. Dia belajar dari kesalahan pendahulunya, yaitu adalah bujang yang pertama. Di hari-hari terakhirnya Elia tuh akhirnya balik lagi. Elia itu berusaha untuk meninggalkan Elisa, seperti dengan cara yang sama ketika hari itu Elia meninggalkan bujang yang pertama. Dia di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa hari itu Elia juga melakukan hal yang sama, yaitu membuat si Elisa itu mau ditinggalkan. Menjelang, di firman Tuhan berkata, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Kita pelajari dari firman ini bahwa hari itu Elia itu berkali-kali menyuruh untuk yang namanya bukan hanya menyuruh gitu, tapi menyingkirkan Elisa untuk yang namanya pergi dari Elia. Tapi yang aku pelajari adalah Elia belajar dari kesalahan bujang yang pertama. Elia akhirnya memutuskan apa? Tidak mau meninggalkan Elia dengan berkata apa? Visimu adalah visiku. Dengan berkata, Tuhan juga mengutus aku ke tempat di mana engkau diutus. Mimpimu adalah mimpiku. Apapun yang engkau lakukan, itu juga yang aku mau lakukan. Firman Tuhan juga berkata, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang berbeda dari bujang yang pertama dengan Elisa. Elisa belajar dari bujang yang pertama. Dia gak memutuskan untuk yang namanya meninggalkan Elia ketika Elia hari itu mengalami hal yang berat. Elisa memutuskan untuk yang namanya tetap bertahan sampai di garis akhir. Dan Elisa hari itu memutuskan untuk setia sampai akhir. Karena dia tahu hanya orang yang setia yang akan mendapatkan urapan. Dan di akhir perjalanan Elisa hari itu menjadi saksi mata, di mana hari itu Elia diangkat ke surga. Itu adalah pengalaman yang begitu berharga buat Elisa. Dan Elisa tahu benar-benar bahwa seorang yang setia yang akan menangkap urapan. Dan kita juga semua tahu dari kisah Elisa, hari itu Elisa mendapatkan urapan double portion dari yang Elia sudah lakukan. Jadi kita perlu pelajari teman-teman, bahwa dengan kita setia, dengan kita menjadi hamba yang setia sampai di garis akhir, kita akan mendapatkan reward dari Tuhan. Di buku ini berkata bahwa Tuhan akan memberkati kamu, memberkati setiap kita, memberkati teman-teman, memberkati hidupku. Dengan apa? Karena kesetiaan, karena ketaatan, dan karena ketekunan dari setiap hidup kita. Mungkin hari ini kita harus pelajari betul-betul bahwa kesetiaan kita dapat menghasilkan urapan double portion di dalam hidup setiap kita. Jadi pegang kesetiaan yang hari ini kita miliki. Jangan sampai karena rasa takut kehilangan hidup kita, karena rasa ingin berhenti, gak mau lagi taat, dan akhirnya itu membuat kita berhenti dari perjalanan iman kita, dan akhirnya kita membuang kesetiaan kita. Tapi biarkan kesetiaan yang hari ini kita pegang sampai akhir, karena kita tahu bahwa di balik kesetiaan Tuhan sedang menyediakan semua yang terbaik Tuhan ingin berikan. Jadi pegang benar-benar dan sungguh-sungguh kesetiaan kita, kesetiaan kepada Tuhan kita, kepada gembala kita, kepada gereja kita. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita menjadi orang yang dengan mudah berubah setia dan akhirnya kita kehilangan upah yang Tuhan sudah mau sediakan. Jadi pegang benar-benar hari ini kesetiaan kita, karena dengan kesetiaan itu akan membuat kita mendapatkan double portion di dalam hidup setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Biar dari video ini aku juga mengencourage setiap teman-teman untuk baca buku dari series kesetiaan dan ketidaksetiaan ini dari mereka yang tidak mengabaikan, agar setiap kita terus sadar bahwa ternyata betul Tuhan, aku butuh untuk yang namanya belajar tentang kesetiaan. Karena pada dasarnya kesetiaan itu harus terus kita pelajari untuk buat kita terus jauh dari yang namanya ditemukan menjadi hamba yang tidak setia. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless you teman-teman.